RM, Imam Kusupangat, Pendeta Wesi Kuning. Konon julukan ini mengacu pada warna wesi kuning sebagai senjata kedewataan yang melambangkan ketegaran, kesaktian, kewibawaan sekaligus keluhuran. Siapakah Pendeta Wesi Kuning itu? Ia dikenal seorang yang berdedikasi tinggi. Dalam kamus hidupnya tidak ada kata menyerah dalam menghadapi tantangan. Pola hidupnya sederhana meskipun ia sendiri dilahirkan dari keluarga yang bermartabat. Penerus Trakusuma Rembesing Madu Amarata Wijiling Handanawari. Kiatnya, Sepiro Gedening Sengsoro Yen Tinompo Amung Dadi Cobo. Dan kiat itu dihayatinya dijabarkan dalam lakunya sampai akhir hayatnya. Dialah Raden Mas Imam Kusupangat, putra ketiga dari Pendawa Lima, yang lahir dari Garba, Raden Ayu Kusmiyatun dengan Raden Mas Ambar Koesensi. Bertepatan pada hari Jumat Pahing tanggal 18 November tahun 1938 di Madiun. Kakek beliau Kanjeng Pangeran Ronggo Aryo Kusnoningrat, Bupati Madiun V, dan neneknya Juwito, Raden Ajeng Pangeran Ronggo Aryo Kusnoningrat, merupakan figur yang disegani pada saat itu. Menurut keterangan dari pihak keluarganya, Kanjeng Pangeran Ronggo Aryo Kusodiningrat selain dikenal sebagai penerus darah biru juga dikenal sebagai bangsawan yang suka bertapa brata, yaitu suatu laku untuk mencari hakikat hidup dengan jalan meninggalkan larangan-larangan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, serta membentengi diri dari pengaruh keduniawian. Bakat alam yang mengalir dalam darah kakeknya ini, dikemudikan hari menitis ke dalam jiwa Raden Mas Imam Kusupangat, dan mengantarkan menjadi seorang pendekar yang punya karisma dan disegani sampai ia sendiri dijuluki Pandita Wesi Kuning. Di sela-sela kesibukannya sebagai siswa di SMP 2 Madiun, ia mulai belajar pencaksilat di bawah Panji Persaudaraan Setia Hati Terate. Kebetulan yang melatih saat itu adalah Bapak M. Irsad Hadi Widakdo. Selang 5 tahun kemudian 1959, setelah tamat dari SMA Nasional Madiun ia berhasil menyelesaikan pelajaran di Persaudaraan Setia Hati Terate dan berhak menyandang gelar warga tingkat 1. Pada tahun 1963, untuk pertama kalinya dikumandangkan Mars SH Terate pada acara pagelaran seni budaya di Gedung Bioskop Basuki Jalan, Sulawesi, sekarang Tegel Dewasa. Syair Mars SH Terate digubah oleh Raden Mas Imam Kusupangat, sedangkan aransemennya dikerjakan Bapak Adi Yasko. Saat itu Mas Imam berpesan, Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia, pemersatu bangsa Indonesia. Kalau Pancasila dirubah, Mas Imam mengaku tidak rela dan akan mempertahankan bersama-sama dengan pendekar SH Terate. Tahun 1963, Raden Mas Imam Kusupangat berhasil mengesahkan anak didiknya, yakni Tarmaji, Abdullah Kusnowijoyo, Sudiro, Bibit Sukadi, Sudarso, Sudipyo, Sumarsono, dan Bambang Tunggul Wulung. Pada tahun 1967, Raden Mas Imam Kusupangat Mesubudi Tirakat atau Laku Ikhtiar, melakukan puasa selama 7 hari 7 malam di dalam kamar. Kecintaan beliau pada SH Terate mendorong Mas Imam sering tirakatan, meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tahun 1974 SH Terate menggelar kongres di Madiun. Hasil kongres ini antara lain, mengangkat Raden Mas Imam Kusupangat sebagai Ketua Pusat dan Bapak Sutomo Mangkujojo sebagai Ketua Dewan Pusat. Musyawarah juga sepakat menjadikan kedaulatan tertinggi organisasi di tangan anggota dan selanjutnya dapat disuarakan lewat wakilnya dalam setiap kongres. Dan menghasilkan ikrar bersama, barang siapa mengganggu gugat Pancasila, seluruh keluarga besar SH Terate akan tetap membela sampai titik darah penghabisan. Tahun-tahun 1977 sampai tahun 1984, Ketua Dewan Pusat oleh RM Imam Kusupangat dan Ketua Umum Pusat oleh Bapak Badini. Tahun 1985, Ketua Dewan Pusat oleh RM Imam Kusupangat dan Ketua Umum Pusat oleh Bapak Tarmaji Budi Harsono. Senin, tanggal 16 November tahun 1987, Raden Mas Imam Kusupangat meninggal dunia, pada usia 49 tahun kurang 2 hari. Jenazah beliau dimakamkan di Makam Taman Kota Madiun. Tahun 1988, Ketua Dewan Pusat RM Imam Kusupangat meninggal dunia dan PSHT dipimpin oleh Ketua Umum Tarmaji Budi Harjono sampai tahun 2015.